Kecelakaan tuh udah identik sama sesuatu yang serem gak sih? Mau korbannya anak kecil sampai orang dewasa. Iya. Nah, kali ini gue pengen cerita tentang kecelakaan yang gak sengaja menewaskan ibu hamil. Aduh, kasihan banget anjing. Jadi kejadian ini tuh terjadi di tahun 2000-an di daerah Jakarta. Ada seorang ibu hamil yang usia kandungannya tuh hampir 9 bulan. Udah gede banget dan siap buat nunggu lahiran. Aduh, ngilu banget anjing gue bayanginnya. Nah, sekitar jam 9 pagi, di gang yang lumayan lebar dan kanan kiri tuh ada rumah warga, si ibu ini tuh lagi mau nyebrang sendirian. Pas dia nyebrang ada mobil dari arah kanan. Kecepatannya tuh sekitar 60 km per jam, ngehantam ibu hamil ini. Ya Allah. Terus langsung ketabrak, jatuh dan pingsan di tempat. Nah, yang nabrak ini tuh perempuan, umurnya sekitar 25 tahun, dan ternyata dia tuh lagi belajar bawa mobil di gang itu. Jadi alasan dia nabrak adalah dia tuh mau nginjek rem, tapi yang keinjek tuh malah gas. Aduh. Jadi kebayangkan kencengnya tuh semana kalau kaget keinjek. Iya. Akhirnya rame lah tuh sekitar warga-warga yang lewat jalan itu, sampai orang-orang yang di dalam rumah pun pada keluar. Ibu hamil ini tuh langsung dibawa ke rumah sakit sama warga yang nolongin. Tapi sayangnya nyawanya dia dan bayinya tuh gak ketolong. Sempet ricuh tuh di rumah sakit. Suaminya si ibu itu pun datang dan minta pertanggungjawaban sama yang nabrak. Akhirnya diproses lah secara hukum, dan hasilnya si penabrak perempuan, kita sebut aja namanya Lisa, masuk penjara selama kurang lebih 6 tahunan Muibi. Oh, oke. Wow. Nah, gue mau ceritain dari sisinya si Lisa ini selama dia di penjara. Jadi pas dia masuk penjara, dia itu kondisinya masih shock berat karena nabrak. Ditambah ada korban yang sampai meninggal juga kan. Iya. Sebenarnya bisa dibilang dia tuh agak stres dan jadi orang yang beda banget lah. Lisa jadi sering nangis di penjara, bahkan tidurnya pun jadi susah. Nah, jadi sekitar 6 bulan kemudian, ada satu malam pas Lisa lagi siap-siap mau tidur, di sel itu tuh kira-kira ada sekitar 10 orang lah, perempuan semua. Mereka juga tidurnya sempit-sempitan. Terus karena isinya 10 orang dan udah agak lama, jadi mereka kan udah punya posisi tidur masing-masing. Dan udah kenal satu sama lain. Nah, si Lisa nih ke kamar mandi Muibi. Dia mau buang air besar, dan posisi kamar mandinya tuh di dalam sel itu juga. Jadi pas Lisa lagi jongkok, kan masih bisa ngeliat ke depan tuh jadinya. Dia ngeliat tuh dengan jelas kalau teman-teman satu sel tuh udah pada tidur semua. Tapi pas Lisa nunduk untuk ngambil air, pas dia lagi liat ke depan, Lisa ngeliat dengan jelas ada perempuan di pojok sel lagi jongkok sambil nunduk gitu Muibi. Jadi sama-sama jongkok lihat-lihatan gitu? Enggak, yang satu nunduk di pojok. Si Lisa ngeliat si yang nunduk ini. Penasaran kan si Lisa ini tuh siapa? Soalnya gak ada teman selnya mirip sama perempuan di pojok ini. Dipercepatlah buang airnya sama si Lisa. Pas dia udah selesai, dia samperin nih perempuan ini. Lisa jongkok sambil nyolek-nyolek perempuan yang lagi nunduk ini. Pas perempuan ini nengok, Lisa ngeliat perempuan ini tuh mukanya berdarah-darah, dengan posisi di tangannya tuh lagi gendong bayi yang juga berdarah-darah. Wow. Lisa kaget banget, dia teriak-teriak sampai satu selnya dia tuh pada kebangun. Tapi setelah teman-temannya kebangun, sosok perempuan ini tuh langsung hilang semua Bi. Di situ Lisa nangis-nangis ke teman-temannya dan ngasih tahu kalau dia tuh ngeliat sosok perempuan gendong bayi, dan ternyata itu tuh perempuan yang ditabrak 6 bulan lalu sampai meninggal. Shit. Nah, besokannya Lisa tuh seharian cuma bisa diem dan baca-baca doa doang, karena dia tuh takut banget di situ. Dan dia tuh tahu banget kalau sosok perempuan ini tuh sosok perempuan yang dia tabrak waktu 6 bulan lalu. Sampai akhirnya malamnya nih, Lisa mutusin untuk cepet-cepet tidur karena dia tuh gak mau jadi orang yang paling terakhir buat tidur lagi, karena biar dia gak ngeliat macem-macem kan. Terus sekitar jam 10 malam, dia tidur sebelahan sama temennya. Nah, pas udah ketiduran, Lisa tuh mimpi dia lagi jalan di jalanan, tapi anehnya dia tuh lagi gendong bayi gitu. Dia pun di mimpi itu bingung kalau itu tuh bayi siapa. Tapi ya di mimpi itu dia tetap jalan sambil ngegendong bayi ini. Terus Bi, dari arah kanan, pas Lisa mau nyebrang, ada mobil kenceng banget langsung nabrak si Lisa. Anjing, jadi kayak apa yang dia lakuin kemarin ya? Iya bener Di situ Lisa tuh langsung jatuh, tiduran. Dia gak bisa gerak tapi masih bisa ngeliat sekitar. Dan pas mobil yang nabrak dia itu turun dari mobil, Lisa ngeliat sosok perempuan itu lagi jalan ke arah Lisa, dan ngambil bayi yang ada di pelukannya si Lisa itu. Sambil perempuan itu kayak nangis-nangis ke Lisa gitu.
Di situ Lisa langsung kebangun dari mimpinya ini. Dan pas dia kebangun, dia langsung kayak berdiri di posisi duduk gitu karena kaget. Dia lihat sekitar lah, ternyata udah pada tidur semua tuh teman-temannya. Akhirnya dia nenangin diri dulu, terus dia tiduran lagi. Nah pas dia tiduran, dia nyoba ngehadap ke kanan. Nah pas dia ngadep ke kanan dia tuh hadap-hadapan sama sosok perempuan yang lagi gendong bayi itu sambil nangis-nangis. Si sosok ini tiduran juga. Tiduran juga, jadi mereka tuh sambil saling tiduran, terus hadap-hadapan posisinya. Anjing. Di situ Lisa langsung balik badan, nangis-nangis dan merem. Dia juga teriak-teriak bilang, maafin saya, maaf saya nggak sengaja. Sampai ada temannya tuh yang kebangun juga dan nyoba buat nenangin Lisa di situ. Dia ngajak Lisa buat berdoa di malam itu juga, karena dia tuh ngeliat Lisa udah 2 malam berturut-turut benar-benar digentayangin sama korban kecelakaan itu terus. Akhirnya mereka sama-sama yasinan lah berdua. Lisa baca doa sambil nangis-nangis. Terus dia juga berusaha buat fokus ngedoain dan minta maaf lah, tulus banget sama sosok ini. Dan di malam-malam selanjutnya, Lisa tuh masih tetap digentayangin sosok ini Moibi. Cuma udah gak se-ekstrim 2 malam itu. Paling kalau misalkan Lisa lagi berkegiatan di luar sel, sosok ini tuh ngeliatin Lisa dari jauh, terus hilang. Kalau malam-malam perempuan ini tuh cuma duduk di pojokan ngeliatin Lisa doang. Tapi akhirnya tuh Lisanya juga gak berhenti lah bacain Yasin tiap malam buat si almarhumah ini sama bayinya. Jadi lama-lama sosok ini tuh jadi hilang pelan-pelan juga. Tapi selama dia didatengin sama si sosok ini, korban dari apa yang dia tabrak gitu ya, itu dia lama-lama jadi kebiasa tuh gimana tuh Nat? Nah lama-lama itu jadi biasa aja karena dia juga yakin kalau dia tuh setiap malam ngedoain si almarhumah ini kan sama bayinya. Jadi maksudnya dari hati dia tuh juga dia udah tulus buat minta maafnya gitu loh. Beda dari 6 bulan yang lalu kan, dia belum ada minta maaf sama sekali.